Hati-hati kalau misalkan Bapak Ibu sering buang air kecil terlalu sering, karena itu bisa jadi adanya masalah sama kandung kemih. Untuk pasien gagal ginjal wajib disimak. Nah, yuk kita bahas, tapi sebelum itu wajib untuk konsultasi dulu. Buat Bapak dan Ibu yang mau konsultasi sama saya, silakan pencet tombol plusnya di sini. Agar nanti komunikasi kita nggak dibatasi dan saya bisa membalas pesan dari Bapak Ibu, komen mau konsultasi, dan jangan lupa di-share, semoga jadi amal jariah. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, untuk buang air kecil normalnya 8-10 kali. Baik yang memang kondisinya sudah mengalami penurunan fungsi ginjal atau kondisi Bapak Ibu ini normal ginjalnya, masih sehat. Nah, kalau misalkan lebih dari 10, kemungkinannya itu adanya infeksi atau gejala ISK. ISK ini infeksi saluran kemih. Jadi muncul bakteri kandung kemih. Jadi coba dihitung, misalkan Bapak Ibu merasa ini kok saya sering kencing ya. Apakah ini ISK atau bukan? Coba Bapak Ibu hitung. Kira-kira 8-10 kali nggak buang air kecilnya. Karena kalau misalkan lebih, itu ISK. Nah, penyebab ISK paling banyak adalah karena kebiasaan terlalu sering nahan kencing. Akhirnya muncul bakteri yang ada di kandung kemih. Nah, bakteri inilah yang memicu Bapak Ibu ini terus buang air kecil. Oke. Nah, tangani segera. Kalau misalkan Bapak Ibu segera tangani, langsung periksa ke dokter, biasanya akan kasih antibiotik. Nah, dalam pemakaian antibiotik perlu hati-hati. Ini harus berdasarkan resep dari dokter. Kalau misalkan Bapak Ibu main beli sendiri tanpa ada konsul dengan dokter, itu juga bisa menyebabkan masalah nanti sama ginjal Bapak Ibu, karena salah satu penyebab gagal ginjal karena penggunaan obat-obatan tanpa resep dari dokter, karena dokter akan mengasih atau meresepi obat itu berdasarkan indikasinya. Jadi secara nggak langsung kalau misalkan beli obat warung juga sama, itu juga bisa berisiko mengalami masalah sama ginjal Bapak Ibu. Nah, lalu ISK juga membedakan ISK dengan kencing yang biasa. Kalau misalkan Bapak Ibu sering minum air putih, ya karena kan tubuh butuh air putih 1,8 sampai 2 liter per hari, itu akan sering buang air kecil atau sering kencing, jadi nggak masalah. Jangan panik juga Bapak Ibu kalau misalkan, Pak saya minum air putih banyak tapi kok sering kencing ya, normal. Nah, tapi kalau misalkan sudah lebih dari 10 kali, patut dicurigai, segera deteksi dini. Karena ISK ini sebetulnya kalau segera tangani akan cepat tuntas. Nah, terutama buat yang sudah menikah. Ya, Bapak dan Ibu, coba cek suami dan istrinya kalau misalkan pernah mengalami ISK, sudah tuntas, nggak nahan kencing lagi, kok masih ada ISK-nya, kemungkinan dari suami atau bapak suami atau istrinya itu juga ada ISK. Jadi ya, perlu tangani segera. Apakah ISK bisa menyebabkan gagal ginjal? Jawabannya iya, bisa. Kalau misalkan penanganannya terlambat atau mungkin pengobatannya nggak tuntas, dibiarkan aja, lalu ada merasakan nyeri di perut bagian kiri bawah ya, atau kanan bawah, itu sudah dari bakteri atau infeksinya udah menaik ke saluran ureter. Nah, itu bisa mengarah ke ginjal. Itu jangkanya panjang sekali. Maka dari itu jangan dibiarkan aja kalau ISK terus kambuhan. Nah, penting untuk konsultasi terlebih dahulu. Untuk langkah pencegahan, pertama, konsumsi air putih yang banyak. Itu akan membantu untuk membersihkan bakteri yang ada di kandung kemih, kurang lebih 2,5-3 liter. Ini hanya untuk yang memang ada ISK-nya. Selebihnya dibantu dengan pola makan dan nutrisi yang harus dilengkapi agar untuk melawan dari bakteri tersebut atau infeksi tersebut. Oke, silakan konsultasikan kembali buat Bapak dan Ibu yang mau konsultasi sama saya dan mau menjalani program penguatan nutrisi untuk cegah ISK dan gagal ginjal. Silakan cek di profil, hubungi nomor saya. Terima kasih, kalau bermanfaat jangan lupa di-share.